Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya membahas soal-soal kemampuan dasar numerasi ya untuk persiapan tes PPG tahun ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan teman-teman semua, saya sangat berterima kasih kepada kita semua ya yang sudah setia menonton video di channel One Tentor ini dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan Bapak Ibu tentu semua agar senantiasa dimudahkan segala urusannya. Baik, untuk soal yang pertama di sini diperhatikan. Ini ada beberapa soal yang berhubungan dengan fisika ya, IPA kecepatan. Kemudian nanti di soal berikutnya akan ada soal-soal yang berhubungan dengan geometri. Baik, untuk yang pertama di sini diketahui soalnya ya, setiap hewan memiliki kecepatan berlari berbeda-beda. Nah, informasi berikut ini memuat jarak dan waktu tempuh beberapa hewan saat berlari. Misalnya di sini antelop ini mampu menempuh jarak 98 km dalam waktu 60 menit dan seterusnya. Kalau rusa ini mampu menempuh jarak 35 km dalam waktu 30 menit. Yang ditanyakan di sini berapa kecepatan cheetah saat berlari? Berarti yang di sini. Nah, untuk soal ini saya ingatkan kembali teman-teman semua segitiga ajaib ya yang sering kita gunakan dalam soal-soal sebelumnya. Yaitu saya tuliskan dulu seperti ini. Oke, mungkin teman-teman semua sudah pernah mencatatnya. Oke, di sini. Nah, di sini adalah J, K, W. J adalah jarak, kemudian K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kecepatan. Jadi jarak hubungannya seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan jarak yang ditanyakan, berarti di sini dikali. Coba saya tuliskan saja ya. Saya ganti cinta dulu. Jadi ini dikali kecepatan dengan waktu itu dikalikan, itu untuk menentukan jarak. Kemudian ini dibagi, jarak dibagi kecepatan kalau misalkan ditanyakan waktunya. Terus jarak dibagi waktu kalau misalkan yang ditanyakan adalah kecepatannya. Nah, yang ditanyakan kan adalah kecepatan. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ya, jaraknya di sini untuk cheetah itu 25 km. 25 km. Nah, waktunya di sini adalah 15 menit. Ingat ya, teman-teman, bahwa kecepatan itu satuannya itu kilometer per jam. Ya, kilometer per jam, bukan kilometer per menit. Jadi yang 15 menit ini dijadikan dulu dalam satuan jam. 15 menit ini adalah bisa dikatakan seperempat jam, ya. Jadi waktunya di sini adalah seperempat jam. Berarti ini dikali ke atas 24 dikali 25 itu dapatnya 100 km per jam. Jawabannya adalah D. Oke, bisa ya. Next, nomor berikutnya. Nah, ini ada informasi teks, diperhatikan di sini. Musim kemarau panjang di Kabupaten Lembah Datar menyebabkan 2 sumber air baru milik PDAM itu mengering. Akibatnya, ribuan pelanggan tidak memperoleh air bersih dari PDAM selama beberapa bulan. Upaya mencari sumber air baru dan pemanfaatan sumur-sumur bor itu diusahakan untuk mengatasi krisis air ini. Nah, tabel berikut ini menampilkan jumlah produksi air bersih PDAM yang dicatat oleh seorang petugas penghitung debit air selama 4 bulan berturut-turut, mulai dari Mei sampai Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, ada volume air masing-masing sudah ada tercantum 180 liter dalam waktu 3 detik. Kemudian untuk bulan Juni ada 130 liter untuk 5 detiknya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditanyakan di sini. Yang ditanyakan di sini besar debit air yang dialirkan oleh PDAM di Kabupaten Lembah Datar pada bulan Juni. Ya, debit ya. Ingat teman-teman apa rumusnya debit ya. Jadi ada volume, ada debit dengan ada waktu. Nah, kembali saya tuliskan dalam bentuk segitiga ajaib seperti ini. Oke.
Nah, di sini saya tuliskan dulu ya. Mirip dengan JKB tadi. Di sini volume, kemudian di sini debit, di sini adalah waktu. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan debit adalah volume dibagi waktu. Ya, sama dengan aturannya yang tadi. Kalau atas dengan bawah itu dibagi. Kalau sesama begini horizontal itu dikali. Nah, kemudian tinggal kita masukkan volumenya untuk bulan Juni berapa? 360. Oh, bukan 130 ya. 130. Kita hapus dulu supaya enggak fokus. Oke. Jadi 130 di sini dibagi dengan waktunya adalah 5. Jadi 130 per 5 itu dapatnya adalah 26 liter per detik. Sudah betul ya, kalau volume di sini satuannya liter, kalau waktu itu satuannya detik. Kalau debit itu satuannya volume liter per detik. Ya, next nomor 3. Berdasarkan tabel data produksi air PDAM di atas, di sini ya maksudnya, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Ya, kalau begitu, karena di sini yang ditanyakan adalah seputar debit, berarti kita cari debitnya masing-masing untuk setiap bulan dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu volume dibagi waktu. Dimana dituliskan di sini? Di sini saja ya sampingnya. Ini debitnya itu 180 per 3, dapatnya 60 liter per detik. Ini di bulan Juni tadi sudah dapat berapa tadi? 26 ya. Kemudian untuk bulan Juli itu 360 dibagi 15. 360 bagi 15 itu dapatnya 24. Kemudian di sini Agustus 210 bagi 10 berarti 21. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagian 1, debit air sejak bulan Mei sampai Agustus selalu turun. Mei sampai Agustus selalu turun. Ini kelihatannya memang seperti itu ya, menurun 60 ke 26 ke 24 ke 21. Berarti ini benar. Kemudian untuk debit air dari bulan Juni ke Juli mengalami kenaikan. Juni ke Juli 24 ke 26. Ini salah ya, mengalami penurunan malah. Ya, jadi kalau misalkan nomor satu benar, berarti nomor 2 pasti salah, karena kan ini selalu turun, kemudian ini berlawanan. Debit air tertinggi terjadi pada bulan Juli 24. Justru debit air yang tertinggi itu ada di bulan Mei, yaitu 60. Berarti ini salah. Ya. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 ini bidang datar geometri. Berikut ini adalah dana rumah tipe 30 yang dibuat oleh perusahaan pengembang perumahan lengkap dengan ukurannya dalam satuan cm. Berdasarkan gambar denah di samping ya, tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Nah, diperhatikan. Di sini kan soalnya luas setiap kamar tidur adalah 7,5 meter persegi. Kita bagus bagus kalau kita cek dulu ya. Jadi luas kamar tidur itu sama dengan, tetapi kita jadikan dulu dalam bentuk ukuran dalam ukuran meter, karena ditanyakan di sini kan meter. Berarti ini kan panjangnya 250 ya. Berarti 250 cm kalau diubah ke dalam meter dibagi 100. Ya, dibagi 100. Ingat ya tangga satuan ini, satuan jarak. Kilometer ke hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini jadinya 2,5 meter. Kemudian terus di sini panjangnya yang ini ya, sama dengan yang di sini. Ya, itu 300 cm. Berarti sama dengan dibagi 100 juga 3 meter. Jadi tinggal dikali 3 dikali 2,5 itu dapatnya 7,5 meter persegi. Ya, berarti ini benar. Kita centang saja ya. Kemudian luas ruang tamu adalah 75.000 cm persegi. Kita skip dulu untuk nomor 2 ini. Yang berikutnya luas carport 12 meter persegi. Ini juga dalam satuan meter. Berarti ini kita jadikan, ini kan ukurannya ya, carportnya di sini.
panjangnya adalah 400 cm, berarti sama saja dengan 4 meter. Ini tadi 300 cm, berarti 3 meter. Kalau kita kalikan, luas carport sama dengan panjang kali lebar, 4 dikali 3 itu sama dengan 12 meter persegi. Berarti ini benar. Nah, sekarang yang ini, yang kedua. Ya, kita harus samakan dulu persepsi, teman-teman. Ruang tamu itu apakah yang di sini saja ataukah termasuk yang di sini, teman-teman? Ya, kita samakan persepsi. Ya, kalau seandainya yang ini, yang bentuk L ini, coba kita hitung. Coba yang ini dulu yang kita hitung ya, tanpa mengabaikan yang di sini. Kita abaikan dulu maksudnya. Yang ini kita hitung luasnya. Berarti panjangnya berapa ini? Panjangnya dari sini ke sini itu sama panjangnya dengan kamar tidur, 250 ya, ada di sini tertera. 250 dalam bentuk satuan cm. 250 cm. Terus panjangnya ini adalah yang ini, 300 cm. 250 dikali 300 berarti itu dapatnya 75.000 cm persegi. Ya, kalau seandainya yang ini saja, teman-teman, yang ini saja sebagai ruang tamu, berarti ini benar. Tapi kalau misalkan ruang tamunya termasuk yang di sini, yang di belakang, yang sedikit ini depannya kamar mandi, berarti ini salah. Ya, kita samakan dulu persepsi. Kalau saya pribadi, teman-teman, ini termasuk yang di belakang di sini sebagai ruang tamu, sehingga ini salah. Itu kalau saya pribadi, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada jawabannya kalian, kita diskusikan ya di bawah. Oke, untuk sementara ini saja, ini salah dulu ya. Oke. Next, nomor 5. Ada beberapa pembeli rumah tidak memiliki mobil sehingga tidak memerlukan carport. Mereka menginginkan penambahan kamar tidur dengan ukuran luas yang sama dengan kamar tidur yang sudah ada. Nah, apakah masih memungkinkan dana tersebut diubah? Jelaskan. Nah, untuk soal ini, teman-teman, saya jadikan sebagai oleh-oleh buat kita semua. Silakan dikerjakan dan kirimkan jawabannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita jelaskan ya, beserta dengan soal berikutnya. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.